Halo semuanya, kembali lagi di Beropini. Pas nonton WandaVision, gue tuh tiba-tiba tersadar sama sesuatu. Kalau lagi nonton film atau TV show gitu di Hollywood, aktor utama biasanya dipasangkan dengan aktris yang jauh lebih muda. Bahkan ada yang saking mudanya, si aktris ini bisa sampai jadi anaknya gitu. Contohnya Richard Gere sama Julia Roberts di Pretty Woman, atau Leonardo DiCaprio sama Margot Robbie di Wolf of Wall Street, terus Bill Murray sama Scarlett Johansson di Lost in Translation, dan masih banyak lagi. Stephen Follows, seorang film data researcher, pernah bikin dataset dari 422 film romcoms dan drama tahun 84 sampai 2014. Dari data yang dia kumpulin, rata-rata perbedaan umur antara pemain laki-laki yang utama dan co-star perempuannya itu adalah 4,5 tahun. Dan selama periode ini juga nggak pernah ada case yang perempuannya tuh lebih tua. Yang aneh juga, aktris yang sebenarnya nggak jauh lebih tua nih dari si aktor utama suka dapat peran sebagai ibunya si aktor. Kayak misalnya Nicole Kidman di Aquaman yang cuma beda 12 tahun sebenarnya sama Jason Momoa, atau Angelina Jolie yang cuma 1 tahun lebih tua dibandingkan Colin Farrell di film Alexander. Ternyata hal ini tuh memang udah jadi masalah dari dulu di Hollywood. Aktris-aktris tuh udah banyak yang angkat suara. Zoe Saldana pun pernah bilang bahwa once lo lewat umur 28 tahun, lo expired. Dan pengalaman pribadi mereka ini cukup sesuai dengan data yang ada. Berdasarkan majalah Time, karir perempuan di Hollywood langsung menurun ketika mereka mencapai umur 30 tahun. Berbeda dengan aktor laki-laki yang umur 40-an yang masih bisa dapat movie roles. Setelah menemukan fakta ini, harusnya gue nggak perlu kaget lagi lah ya, bahwa Hollywood itu seksis. Hollywood sebagai industri perfilman terbesar makin perpetuating notion yang patriarkis, bahwa perempuan itu diekspektasikan untuk selalu muda. Terus perempuan yang udah tua itu tandanya dia udah kadaluarsa. Sementara laki-laki boleh kok menua gitu kan. Mereka tetap desirable dan bisa berkarir, bahkan punya karir yang cemerlang. Bahkan kalau sedang membahas aktor yang tua tuh mereka dibilangnya aging like wine, atau makin tua makin cakep atau apapun itulah. Kayak contohnya George Clooney atau Robert Downey Jr. Kenapa bisa kayak gini? Ya, apalagi industri perfilman, in this case Hollywood, didominasi oleh laki-laki. Direkturnya juga kebanyakan laki-laki. Screenwriter kebanyakan laki-laki. Produser juga kebanyakan laki-laki. Dan seperti di video gue soal male gaze, mereka membuat film pun untuk dikonsumsi oleh laki-laki, walaupun setengah populasi dunia itu ya perempuan. Dan mungkin kalian juga udah nebak, masalah ini bukan cuma di Hollywood. Narasi forever yang ini juga sering terdengar di kehidupan kita sehari-hari, terutama di kalangan perempuan. We look down upon the idea of looking old. Bahkan sebagian dari perempuan kayaknya juga takut banget kalau udah mulai tumbuh uban atau keriput. Ditambah lagi dengan media sosial nih zaman sekarang, gue nemu banyak banget postingan then and now-nya artis-artis. Contohnya kayak Kate Winslet waktu dia masih umur 20 tahun versus pas dia udah umur 40 tahun. Atau Rihanna umur 17 tahun versus umur 30 tahun. Menurut gue postingan kayak gini sebenarnya problematik ya, walaupun kelihatannya sepele. Karena pertama, ini malah promoting the whole anti-aging thing, terutama terhadap perempuan. Kedua, seakan-akan orang tuh kalau udah umur di atas 40 tuh mukanya bakal kayak Prince Philip gitu kan. Padahal ya 40 ya masih muda juga sebenarnya. Dan ketiga, artis-artis ini yang kelihatannya aging well itu juga karena dia punya uang kan. Dia bisa punya personal trainer sendiri, nutritionist sendiri, terus punya makeup artist papan atas, bisa perawatan muka, bahkan bisa operasi plastik. Regular people cannot afford those things, dan yang perlu diingat lagi juga media sosial itu penuh dengan editan. Foto pun bisa diedit, dan selebriti yang sebenarnya mukanya juga udah keriputan, which is normal kan, karena dia juga udah menua, ya bisa aja photoshopping foto mereka untuk memenuhi ekspektasi orang. Kayak contohnya J.Lo atau Vera Wang, perempuan yang masih muda pun yang masih 20-an padahal banyak yang berbondong-bondong suntik botox untuk mencegah munculnya keriput. Clearly seperti yang gue bilang tadi, masalahnya berakar dari seksisme. Same old story, perempuan dilihat sebagai objek, dan seperti layaknya objek, perempuan juga punya masa berlaku. Nah, menua itu tanda bahwa masa berlaku si perempuan udah mau habis. Terus kita juga sering dengar kan dari orang-orang bahwa perempuan itu fitrahnya punya anak atau apapun itulah. Nah, kalau dia udah tua ya tandanya dia udah gak fertil lagi. Kalau laki-laki kan mau umur berapapun tetap bisa reproduksi. Jadi makin-makinlah narasi bahwa perempuan itu kadaluarsa seperti barang ya makin jadi emphasize lagi di antara kita. Dan kenapa nih seksisme? Karena menurut gue perempuan itu lebih sekadar dari baby making machine.
Purpose perempuan lahir ke dunia adalah untuk jadi manusia yang utuh kan, yang punya mimpi, punya aspirasi, punya harapan, punya keinginan. Dan semua itu semestinya tidak dipengaruhi oleh role yang diassign ke dirinya oleh patriarki. Perempuan itu manusia yang merdeka, dan selayaknya orang yang merdeka, dia nggak mesti dituntut apa-apa atau bahkan diekspektasikan apa-apa yang membatasi dia buat bertumbuh. Dan menurut gue lagi, getting old alias menua itu bukan cuma soal penampilan yang berubah. Bayangin, lo hidup udah 40 tahun, 50, 60, bahkan sampai 90 tahun, ada banyak banget pasti pasang surut yang dialami oleh si perempuan. The good, the bad, canda tawa, tangisan, pokoknya macam-macam itu. Those wrinkles and fine lines on her face, it tells people how hard she has fought and how resilient she is. Ibaratnya, she earned it gitu. Those gray hair that she now has, it represents her life. Tapi karena seksisme itu, semuanya jadi direduksi. Perempuan gak lagi nih dilihat sebagai manusia yang utuh, yang punya segala macam pengalaman apapun itu yang udah dia lalui gitu kan. Dia cuma dilihat lewat fisiknya aja. Yang tadinya dia seger badannya, sekarang jadi kayak loyo gitu, atau yang tadinya kulitnya kenceng sekarang jadi kendor, keriput, payudaranya juga jadi kendor, terus sekarang dia bahkan menopause. Sekarang banyak juga perempuan di luar sana, bahkan selebriti yang menolak konsep forever young ini, entah dengan gak mau pakai filter atau ngedit mukanya di Instagram gitu ya, embracing tanda-tanda menuanya mereka, atau bisa juga dengan nggak mau ngecat rambut juga misalnya, nggak mau botox. Kalau di industri fashion nih contohnya sekarang perlahan-lahan udah ada representasi model-model yang lebih tua nih kan, makin banyak. Walaupun lamban, gue pribadi melihat progres di sini. Nah sekarang gue mau nanya sama kalian, terutama yang perempuan. Kalian pernah gak sih ada kekhawatiran ketika kalian menua nanti nih, terutama buat yang masih muda gitu, terus pernah ngaca, terus nemu uban atau keriput gitu, apa yang terlintas di pikiran kalian? Feel free untuk cerita di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk kasih like dan share videonya di media sosial kalian, supaya makin banyak orang yang nonton. Sehat selalu, terutama di masa pandemi kayak sekarang, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!